Ya, seperti dugaan sebelumnya bahwa tim-tim besar Liga Serie A berhasil memenangkan pertandingan di match week ke-9 maupun juga match week ke-10. Namun, juga ada hasil pertandingan yang menarik di luar dugaan para pengamat atau juga pecinta sepak bola. Seperti apa rekapannya dan juga preview untuk pertandingan Liga Serie A match week 11 serta pertandingan Liga Eropa yang diikuti oleh klub-klub Liga Italia Serie A. Dan juga ada berita atau informasi terkini selama kurang lebih sepekan terakhir ini mengenai seputar dunia Liga Serie A. Jadi jangan kemana-mana ya, kita bahas sama-sama di Fernando and Calcio. Halo tifosi sepak bola dimanapun kalian berada, khususnya para pencinta dan penikmat Liga Serie A. Selamat datang di channel Fernando and Calcio. Ya, seperti yang gue sampaikan di opening, di sini kita akan membahas hasil pertandingan Liga Serie A ya, sebagai pembuka dalam pembahasan kita kali ini, di mana pertandingan pekan 9 dan pekan 10 Liga Serie A sudah dilakukan seperti itu ya, di tengah pekan kemarin sampai dengan akhir pekan. Dan sesuai dengan prediksi ataupun juga dugaan para pengamat sepak bola, bahwa klub-klub besar seperti Inter maupun juga Juventus berhasil meraih kemenangan di pekan 9 maupun juga pekan 10. Napoli, AC Milan memang tidak terkalahkan, tapi mereka hanya mendapatkan satu kemenangan dan juga satu hasil imbang ya di pekan 9 maupun juga ke pekan 10. Nah, yang paling menarik yang mau kita bahas sama-sama yaitu adalah kegagalan Fiorentina untuk meraih kemenangan baik di pekan 9 maupun juga ke pekan 10. Ya, seperti yang gue singgung di episode sebelumnya ya, Fiorentina musim ini nggak tahu kenapa benar-benar jelek banget, dilihat baik itu dari jumlah kebobolannya gitu ya, maupun juga jumlah gol itu sangat timpang jauh gitu loh. Padahal seperti yang gue sempat singgung sebelumnya, mereka sudah menambah amunisi penyerang seperti Edin Dzeko maupun juga Piccoli ya di skuad mereka, dan sebenarnya secara keseluruhan pun skuad yang ada tidak banyak berubah dibandingkan musim sebelumnya, dan musim sebelumnya mereka jauh lebih bersaing gitu ya dibandingkan musim kali ini. Di musim sebelumnya sampai dengan pekan 10 mereka masih berada di peringkat kelima, namun di pekan ini pasca pertandingan match week 10 mereka jatuh di posisi nomor 20. Wow, benar-benar di juru kunci sih. Ini salah satu prestasi yang boleh katakan buruk sih bagi Fiorentina dalam beberapa tahun terakhir atau bahkan dekade terakhir selama berada di Liga Serie A gitu ya. Dan akhirnya menyusul kegagalan ini beredar berita yang cukup kuat, simpang siur yang terjadi, yang mungkin para tifosi sepak bola sempat lihat juga ya, baik itu di akun fanbase-nya Fiorentina ataupun juga dari media-media yang ada di Italia seperti itu, bahwa Pioli itu kemungkinan besar akan diganti ya. Dan gue pribadi sih setuju aja sih kalau Pioli memang diganti. Kenapa? Karena memang pada akhirnya taktik maupun sistem yang diterapkan Pioli ini benar-benar tidak bisa berjalan atau tidak cukup baik gitu ya untuk menghadapi taktik maupun juga sistem yang harus dihadapi dengan klub-klub Liga Serie A yang lainnya seperti itu. Gue cukup yakin sih dengan kualitas pemainnya masih bisa diandalkan, tapi kembali lagi kan nggak cuma kualitas pemain tapi pengaruh juga dari bagaimana arahan seorang pelatih ya, Allenatore, di dalam meramu timnya, taktik dan juga sistem yang coba dijalankan seperti itu. Nah, kita nggak tahu ya, nanti akan gue update untuk perkembangan berita selanjutnya. Kemudian Atalanta akhirnya merasakan kekalahan perdananya di musim ini setelah sebelumnya 9 pertandingan mereka tidak terkalahkan. Di pekan ke-10 di match ke-10 mereka harus kalah mengakui keunggulan dari Udinese 1-0, dan ini tentu menjadi catatan bagi Ivan Juric begitu ya, karena sebenarnya meskipun mereka tidak terkalahkan di pekan-pekan atau pertandingan sebelumnya, Atalanta masih seperti kesulitan untuk mencetak gol gitu ya. Mereka jauh lebih banyak mendapatkan hasil imbang dibandingkan kemenangan. Gua merasa sepertinya ketidakhadiran atau ketiadaan Retegui karena dia sudah pindah ini mempengaruhi kemampuan Atalanta di dalam mencetak gol. Gak tau nih benar atau enggak ya, mungkin tifosi sepak bola punya opini pribadi, tapi gue merasa akhirnya sedikit banyak itu berpengaruh gitu. Dan juga bisa jadi mentalitas mungkin, atau mungkin ada faktor lain yang mempengaruhi kemampuan seperti Lookman maupun juga Ketelare ya, yang memang menjadi andalan tim Atalanta di musim-musim sebelumnya, itu tidak terlalu terlihat di musim ini. Bagi kan kita tahu ya, Lookman di awal musim itu ingin sekali untuk pindah dari klub Atalanta, tapi itu tidak terrealisasi seperti itu.
Apakah itu mempengaruhi kualitas dia dalam bermain, jadi seperti nggak mood, nggak bisa mengeluarkan kemampuan 100%? Ya kita nggak tahu. Tapi kenyataannya memang saat ini Atalanta kesulitan untuk bisa menciptakan kemenangan demi kemenangan. Terlepas mungkin juga dari kualitas sistem ataupun taktik yang diterapkan oleh Ivan Juric gitu ya di musim perdananya dia di Atalanta saat ini. Ya gue berharap sih Atalanta bisa lebih banyak berbicara gitu ya di Liga Serie A maupun juga di Liga Eropa, karena ya sebenarnya Atalanta punya kualitas untuk bersaing seperti di musim-musim sebelumnya seperti itu. Gimana menurut para tifosi sepak bola mengenai kiprah Atalanta ke depannya selama masih berada di tangan Ivan Juric gitu ya dengan pemain yang ada saat ini? Lalu yang terakhir yang menarik juga adalah akhirnya Genoa berhasil meraih kemenangan perdana mereka di Liga Serie A di pekan ke-10 saat menghadapi Sassuolo. Dan yang unik dan juga pastinya membuat kita terkejut adalah mereka berhasil meraih kemenangan justru ketika pelatih utama mereka Patrick Vieira itu dipecat beberapa hari sebelum pertandingan ini berlangsung gitu. Kita pun jadi berpikir liar gitu ya, maksudnya jangan-jangan memang selama ini entah mungkin secara kemampuan komunikasi, entah juga taktis sistemnya, entah mungkin juga pemilihan pemain yang coba diterapkan oleh Patrick Vieira ini nggak bisa berjalan dengan baik di skuad Genoa saat ini gitu ya. Karena pada akhirnya Genoa berhasil meraih kemenangan ketika menghadapi Sassuolo di pekan 10. Apakah ada motivasi lebih pasca Patrick Vieira dipecat, dikeluarkan dari Genoa bagi para pemainnya? Mungkin bisa iya, bisa enggak, seperti itu. Tapi memang Genoa di musim saat ini benar-benar kesulitan gitu ya, hampir sama seperti Atalanta, mereka seperti kesulitan untuk mencetak gol. Bisa jadi karena beberapa pemain penting mereka pun memang sudah nggak ada ya, maksudnya sudah di transfer gitu ke tim yang lain, seperti misalkan Pinamonti yang memang menjadi andalan mereka dalam mencetak gol, karena mereka Pinamonti menjadi pencetak gol terbanyak Genoa musim sebelumnya. Lalu di lini pertahanan mereka Fabio Miretti ya yang kembali ke Juventus itu juga punya peran penting bagi Genoa di musim sebelumnya, maupun juga Alessandro Zaniolo yang pindah ke Udinese gitu. Tiga pemain ini yang menurutku juga mempengaruhi akhirnya keseimbangan dari tim Genoa. Meskipun ya Genoa melakukan transfer pemain yang lainnya gitu ya, tapi tidak terlalu kelihatan lah gitu. Nah, kita nggak tahu nih nanti untuk pelatih yang baru ketika menangani Genoa apakah mampu untuk mengeluarkan kualitas dari para pemainnya dengan skema ataupun juga taktik yang diterapkan, atau memang ya akan tetap kesulitan seperti yang dialami di 9 pertandingan terakhir seperti itu. Jadi kita tunggu aja ya kiprah Genoa untuk pertandingan-pertandingan selanjutnya. Selanjutnya kita membahas untuk persiapan pertandingan khususnya untuk klub-klub Italia akan bermain di Liga Eropa ya, dimana memang di tengah pekan ini Champions League maupun juga European League itu sudah akan dijalankan atau dimainkan kembali, dimana kalau gol ini Napoli akan menghadapi Frankfurt. Ya tentu bukan lawan yang mudah ya bagi Napoli, meskipun secara ya hitungan di atas kertas harusnya Napoli bisa menjadi pemenangnya, menjadi unggulan saat ini seperti itu. Kemudian Juventus akan menghadapi Sporting Lisbon, itu juga sama, tidak mudah bagi Juventus untuk menghadapi kualitas dari tim-tim dari Liga Portugal seperti itu ya. Lalu Atalanta ya menghadapi persaingan yang kuat dari Marseille, di mana Marseille kita tahu di musim ini mereka tampil luar biasa ya. Bahkan di Liga Prancis sendiri dia berada di posisi 2 klasemen saat ini. Gua agak curiga Atalanta sih akan kalah. Tapi nggak tahu ya, boleh itu benar, segala sesuatu bisa terjadi seperti itu. Dan Inter akan menghadapi Kairat Almaty. Gue sempat bingung dari mana ya, dan coba gue cari tahu Kairat ini ternyata dari liganya Kazakhstan. Jadi harusnya sih kemungkinan besar dan wajib banget sih Inter untuk bisa menang, bahkan mungkin dengan skor yang cukup besar ya. Dan dengan Inter bisa meraih kemenangan, tentunya itu bisa mengamankan posisi mereka untuk bisa masuk ke fase knockout seperti itu. Yap, kemudian untuk Liga Eropa, Liga Eropa nanti Roma akan menghadapi Rangers, tim dari Skotlandia, dengan permainan yang ya cukup cepat. Kita akan lihat seperti apa kemampuan para pemain Roma menghadapi tim Rangers.
lalu Bolonya akan menghadapi Brann. Gue coba cari tahu Brann ini ternyata tim dari Liga Norwegia. Ya kembali sekali lagi secara peringkat maupun juga di atas kertas harusnya sih Bolonya bisa meraih kemenangan ya, memetik kemenangan ya, at least mungkin kemenangan tipis gitu ya, semoga itu bisa terjadi gitu ya. Dan menjadi PR adalah bagaimana Fiorentina nanti menghadapi VSV Mainz di Conference League ya. Entah kenapa di Conference League Fiorentina cukup baik, tapi kita nggak tahu nih menghadapi Mainz apakah mereka bisa menunjukkan kualitas tim Fiorentina itu sendiri atau justru mengikuti tren yang terjadi saat ini di Liga Serie A. Seperti itu kalau untuk di pertandingan match week ke-11 sendiri, mungkin yang akan cukup seru untuk kita saksikan, yang pastinya akan mempengaruhi persaingan di papan klasemen sebentar saat ini adalah Napoli yang akan menghadapi Bolonya. Ya, Napoli menghadapi Bolonya tentu akan menjadi pertandingan menarik karena Bolonya pun kualitasnya cukup baik gitu ya di musim ini. Mereka jauh lebih performa lah, boleh gue bilang seperti itu, dan kemungkinan dia bisa menjadi pengganjal bagi Napoli untuk bisa bertahan di puncak klasemen saat ini, di mana Inter dan AC Milan ini mengamati dari bawah nih. AC Milan sendiri akan menghadapi Parma Calcio, yang mana memang Parma juga masih tidak jauh lebih baik lah dibandingkan musim sebelumnya gitu. Jadi kemungkinan ya AC Milan bisa menang menghadapi Parma, sedangkan Inter harus menghadapi Lazio. Ya kemungkinan mungkin Inter bisa menang tipis, tapi ya Lazio pasti akan bisa memberikan perlawanan sulit lah. Bisa jadi Lazio bisa mencuri poin minimal seimbang di San Siro kandang Inter Milan seperti itu. Dan yang lainnya Juventus akan menghadapi Torino dan derby Turin. Ya semoga di bawah asuhan Spalletti ya Juventus bisa jauh lebih berbicara banyak ya, lebih kompetitif lagi. Setelah 2 pertandingan sebelumnya di pekan 9 dan pekan 10 mereka berhasil meraih kemenangan yang meyakinkan. Seperti itu. Gimana nih prediksinya para tifosi sepak bola, khususnya pecinta dan penikmat Liga Serie A untuk pertandingan pekan ke-11-nya ya. Dan di segmen terakhir yaitu mengenai berita atau informasi seputar Liga Serie A yang ya tadi sempat gue bahas ya, sempat gue singgung juga bahwa memang berita mengenai lengsernya Patrick Vieira dari kursi kepelatihan Genoa. Ya manajemen dan juga pihak klub memang sudah geram ya dengan performa yang tidak baik di bawah Patrick Vieira. Bahkan juga musim sebelumnya dipercayakan tapi memang tidak ada progres yang lebih baik lah, bisa dikatakan demikian. Akhirnya dia pun harus dipecat, dan saat ini pun sampai gue membuat video ini belum ada informasi terbaru nih mengenai siapa pelatih pengganti dari Patrick Vieira. Dan tadi pun sempat gue singgung, bisa jadi pun di pekan ini setelah gue membuat video ini mungkin Pioli akan digantikan dengan pelatih yang lain, mungkin ya, karena memang Fiorentina yang tidak perform dan saat ini berada di peringkat dasar klasemen sementara Liga Italia Serie A, seperti itu. Mungkin yang bisa kita bahas. Terima kasih sudah menonton dan jangan lupa untuk like video ini kalau kalian suka dan juga share ya ke yang lainnya. Bye bye.